Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita ucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karena nikmat kesehatan, inayah dan hidayahnya lah sehingga pada kesempatan kali ini saya dapat menyelesaikan salah satu tugas yang diberikan oleh dosen retorika dan konferensi pers. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang telah mengantarkan kita dari alam gelap gulita sampai ke alam yang terang benderang sampai sekarang ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Ikhwan, NIM 2020203870230031. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan suatu materi yang berjudul retorika dan konferensi pers. Baiklah, tidak usah kita berlama-lama, marilah kita mulai materinya. Baiklah, saya akan masuk ke materi yang pertama, ialah retorika. Pengertian retorika. Titik retorika adalah berbicara. Berbicara adalah salah satu kemampuan khusus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Retorika berarti kesenian dalam berbicara yang dicapai berdasarkan bakat alam dan keterampilan teknis. Retorika modern mencakup ingatan yang kuat, daya kreasi yang fantastis, dan teknik pengungkapan yang tepat, dan daya pembuktian serta penilaian tepat. Retorika modern adalah gabungan yang serasi antara pengetahuan, pikiran, kesenian, dan kesanggupan berbicara. Secara terminologi, retorika dikenal dengan istilah the art of the speaking, yang artinya seni di dalam berbicara atau bercakap. Sehingga secara sederhana dapat dikemukakan bahwa pengertian retorika ialah suatu bidang yang mempelajari atau mempersoalkan tentang bagaimana cara berbicara yang mempunyai daya tarik dan pesona sehingga orang yang mendengarkan kita dapat mengerti dan tergugah perasaannya. Istilah retorika muncul bermula di Yunani sekitaran abad ke-5 sebelum Masehi. Pada saat itu Yunani sebagai pusat kebudayaan barat dan para filsufanya saling berlomba untuk mencari apa yang mereka anggap sebagai kebenaran. Pengaruh kebudayaan Yunani ini menyebar sampai ke dunia seperti Mesir, Indonesia, Persia, bahkan sampai ke Indonesia. Retorika mulai berkembang pada zaman Socrates, Plato, Aristoteles. Selanjutnya, kemudian retorika berkembang menjadi ilmu pengetahuan dan dianggap sebagai guru pertama dalam ilmu retorika ialah Georgias pada tahun 370 sebelum Masehi sampai 480 sebelum Masehi. Baiklah, mari kita masuk ke materi yang selanjutnya, ialah pengertian retorika menurut para ahli dunia. Menurut Richard E. Young, retorika ialah ilmu yang mengajarkan kita bagaimana caranya kita menggarap wicana tutur kata secara heuristik epistemologi untuk membimbing saling pengertian dan kerjasama. Yang kedua, menurut Socrates, retorika ialah ilmu yang mempersoalkan tentang bagaimana mencari kebenaran dengan dialog sebagai tekniknya, karena dialog kebenaran dapat timbul dengan sendirinya. Menurut Plato, retorika ialah kemampuan di dalam mengaplikasikan bahasa lisan yang sempurna dan merupakan jalan bagi seseorang untuk memperoleh pengetahuan yang luas dan yang sempurna. Adapun tujuan dari mempelajari ilmu retorika ialah persuasi. Yang dimaksudkan dalam persuasi dalam hubungan ini ialah yakinnya pendengaran akan kebenaran gagasan hal yang dibicarakan pembicara. Artinya bahwa tujuan retorika ialah membina saling pengertian yang mengembangkan kerjasama dalam menumbuhkan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat lewat kegiatan bertutur kata. Dari beberapa pengertian retorika di atas, apapun definisi dan siapapun yang mengemukakannya, semua mengacu dan memberi penekanan kepada kemampuan menggunakan bahasa bilisan atau berbicara yang baik dan memberikan sentuhan gaya atau seni di dalam penyampaiannya dengan tujuan untuk mengingat, menggugah hati,
pendengarnya dan mengerti dan memahami pesan yang disampaikannya. Baiklah, kita masuk ke materi yang berikutnya, ialah pembagian retorika. Pembagian retorika menjadi tiga, yaitu monologika. Monologika adalah ilmu tentang seni berbicara secara monolog seseorang yang berbicara. Bentuknya berupa pidato, kata sambutan, ceramah, dan deklarasi. Yang kedua, dialogika. Dialogika adalah ilmu tentang seni berbicara secara dialog, di mana dua orang atau lebih berbicara atau mengambil bagian dalam suatu proses pembicaraan. Bentuknya berupa diskusi, tanya jawab, perundingan, percakapan, dan debat. Yang ketiga, pembinaan teknik bicara efektif. Monologika dan dialogika tergantung pada teknik bicara. Teknik bicara merupakan bagian yang penting dalam retorika. Kita masuk ke materi yang kedua, ialah konferensi pers. Pengertian konferensi pers. Konferensi pers atau jumpa pers adalah acara khusus yang dibuat sebagai sarana untuk mengumumkan, menjelaskan, mempertahankan, atau memproklamasikan kebijakan dengan maksud untuk mengukuhkan pengertian dan menerima publik pada pihak pemeriksa cerita. Pers conference atau dalam bahasa Indonesia adalah konferensi pers adalah suatu acara khusus yang memberitahukan, mengumumkan kegiatan baik yang sudah terjadi maupun yang akan dilakukan. Biasanya pers conference mengundang para wartawan atau media massa untuk hadir dalam konferensi pers yang diadakan oleh suatu perusahaan. Pada umumnya berkaitan dengan perilisan suatu produk, pemaparan program, atau pasca event dan lain-lain sebagainya. Tujuan utama konferensi pers adalah untuk menyampaikan pernyataan atau statement atau suatu informasi oleh organisasi atau individu di mana sumber berita narasumber, mengundang wartawan dan perwakilan media massa dengan mengundang media massa agar datang dan meliput dengan harapan berita akan disiarkan seluas-luasnya. Publikasi informasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan khalayak sasaran. Adapun informasi yang disampaikan pada konferensi pers pada umumnya mencakup 1. Menyampaikan kinerja perusahaan untuk menyangkal gosip atau berita miring. 2. Mempromosikan info produk terbaru. 3. Menyampaikan peningkatan layanan baru. 4. Menyampaikan campai ke masyarakat, dan masih banyak lagi. Kapan diadakannya konferensi pers? Konferensi pers biasanya disampaikan lewat undangan kepada media dengan mengirimkan surat resmi kepada redaksi. Ada kalanya undangan diberitahu secara spontan saat beberapa wartawan sedang berkumpul bersama narasumber. Konferensi pers biasanya diadakan dalam suatu acara resmi seperti di Istana Negara atau tanpa persiapan sama sekali. Ruang konferensi di hotel-hotel biasanya lebih sering kali dipakai untuk konferensi pers atau ruangan khusus konferensi pers. Hal-hal yang harus disediakan dalam memilih tempat konferensi pers. Yang pertama, menyediakan tempat parkiran luas untuk tamu yang diundang dan media. 2. Menyediakan tempat panggung dan alat bantu lainnya. 3. Menyediakan jumlah kursi yang cukup sesuai tamu yang diundang. 4. Menyediakan tempat untuk wartawan dan media yang meliput gambar. 5. Menyediakan mikrofon dan loudspeaker. Sekian, itulah pemaparan tentang ilmu retorika dan konferensi pers. Apabila ada kesalahan, itu datangnya dari dalam diri saya sendiri, karena saya cuma hanyalah manusia biasa. Dan apabila ada kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Insana incorpore sano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.